Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik di SD kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hanifah Apriliani, Nabila Rahma Julianti, dan Sylvia Nur Sobana Sution akan membahas perkembangan aspek moral peserta didik di SD. Pengertian moral. Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya, perkembangan moral yang terjadi dari diri anak yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal ini meliputi faktor genetis atau sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar individu atau faktor lingkungan yang meliputi keluarga. Keluarga di sini memegang peran penting dalam perkembangan moral pada anak. Selanjutnya ada faktor dari lingkungan sekolah. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan moral karena sekolah merupakan pengganti keluarga dan guru adalah orang tua di sekolah. Selain keluarga dan sekolah, lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap moral pada anak adalah lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi pergaulan yang berpotensi mempengaruhi perkembangan moral. Di lingkungan masyarakat, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya. Apabila teman sebayanya berperilaku baik, maka anak akan terbawa baik. Namun sebaliknya, jika teman sebayanya berlaku buruk, maka anak cenderung terbawa buruk. Adapun profil Piaget yaitu Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada usia 84 tahun. Piaget ini adalah seorang psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral menurut Piaget. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Menurut Piaget, pengembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahapan pertama disebut tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan, dan kedua, tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Tahapan pertama yaitu tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan atau disebut juga dengan herenomos yang terjadi pada usia sebelum 12 tahun. Biasanya terjadi pada umur 4-7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis tanpa penalaran ataupun penilaian, di mana mereka akan menganggap bahwa orang tua atau orang dewasa merupakan orang yang berwenang atas ketaatan sehingga mereka akan mengikuti peraturan tanpa mempertanyakan kebenarannya. Contohnya, anak akan menilai salah apabila terdapat hukuman dan akan menganggap benar apabila anak mendapatkan reward atau hadiah. Tahap kedua disebut tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik atau disebut juga dengan autonomus yang terjadi pada usia setelah 12 tahun yang dimulai antara 7 dan 8 tahun sampai 12 tahun lebih. Dalam tahap ini, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya dan mereka mulai mempertimbangkan konteks tertentu dalam menilai suatu tindakan moral. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan
menciptakan penilaian moral yang lebih independen, tidak hanya mengikuti aturan yang diberikan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai internal dan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan. Contohnya, bagi anak yang berusia 5 tahun, berbohong merupakan hal yang buruk. Tapi bagi anak yang lebih besar menyadari bahwa berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu. Adapun profil Kohlberg. Kohlberg lahir pada tanggal 25 Oktober 1927. Ia juga merupakan psikolog Amerika dan mendapatkan gelar doktoral dalam bidang psikologi Chicago University pada tahun 1958. Teori Kohlberg ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti oleh Piaget. Anak harus melewati 6 tahap dalam dirinya. Setiap tahap memberikan jalan menuju ke tahap selanjutnya ketika anak mampu menemukan aturan pada tahap itu. Kemudian anak harus meninggalkan penalaran moral dari tahap awal menuju ke tahap berikutnya. Dengan cara tersebut, penalaran moral berkembang melalui 3 tingkat yang berbeda. Meskipun tidak semua anak mampu menguasainya, ke-6 tahap tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu prekonvensional, tingkat konvensional, dan postkonvensional. Yang pertama ada tingkat prekonvensional. Dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Pada tahapan ini, ada 2 tahapan yang merupakan tahap ke-1 dan tahap kedua dari tahap perkembangan moral, yaitu yang pertama ada tahap punishment and obedience orientation atau orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, secara umum, anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Tindakan-tindakan yang tidak diikuti konsekuensi dari tindakan tersebut tidak dianggap sesuatu hal yang buruk. Yang kedua ada tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation atau bisa disebut juga orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang tidak memberikan pemenuhan kebutuhan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dapat dianggap sebagai tindakan baik selama tindakan tersebut tidak merugikan. Yang kedua ada tingkat konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan harapan masyarakat. Pada tahapan ini, ada 2 tahapan yang merupakan tahap ketiga dan keempat dari tahapan perkembangan moral, yaitu yang pertama ada tahap interpersonal concordance atau good boy or good girl orientation atau orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Anak biasanya akan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud tindakan bermoral. Moralitas dari suatu tindakan diukur dari niat yang terkandung dalam tindakan tersebut. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Yang kedua ada tahap law and order orientation atau orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Tindakan bermoral dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan terhadap sesuatu otoritas, dan pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada. Yang ketiga ada tingkat postkonvensional. Tingkatan postkonvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip yang terdiri dari tahap kelima dan tahap keenam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat.
Akibat hakikat diri mendahului orang lain, ini membuat tingkat pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Pada tahapan ini, ada 2 tahapan yang merupakan tahap kelima dan tahap keenam dari perkembangan moral, yaitu yang pertama ada tahap sosial kontrak legalistic orientation atau orientasi kontrak sosial. Tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini, tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Seseorang yang berada tahap ini menyadari adanya perbedaan individu dan masyarakat. Yang kedua ada tahap Orientation of Universal Ethical Principle atau prinsip etika universal. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima orang lain. Anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud. Tindakan bermoral, moralitas, tindakan diukur dari niat yang terkandung dalam tindakan tersebut. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum